Ia membenarkan bahwa video itu merupakan rombongan Jokowi, tetapi bukan sedang mengantarkan Presiden Jokowi mudik, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Tudingan terhadap Presiden Jokowi belum mereda, Kunker pun dituding mudik, penulis Widodo SP. Ada yang menarik dari berita bermuatan klarifikasi yang dilansir dari laman kompas.com terkait kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan rombongan Presiden Joko Widodo ke Jawa Timur belum lama ini. Jadi ceritanya sambil mengunggah sebuah video yang menampilkan rombongan mobil Presiden Joko Widodo. Seorang pengguna Twitter dengan nama akun @yandrad_d31 pada Minggu tanggal 9 bulan 5 2021 menampilkan narasi begini. Ini letter B, kalau ini pulang apa mudik ini kayak begini. Tuh letter B semua, udah bukan wilayah pulang kampung, RI 1 pulang kampung, kata seseorang dalam video itu. Pihak istana lantas angkat bicara terkait tudingan tersebut melalui penjelasan yang diberikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden bernama B. Mahmudin. Ia membenarkan bahwa video itu merupakan rombongan Jokowi, tetapi bukan sedang mengantarkan Presiden Jokowi mudik, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Itu benar rombongan Presiden. Video tersebut saat Presiden kunjungan kerja ke Jawa Timur hari Kamis tanggal 6 bulan 5 2021. Kata Mahmudin saat dikonfirmasi kompas.com, Senin tanggal 10 bulan 5 2021. Lokasi yang dimaksud dalam video itu pun disampaikan yakni di daerah Gresik, tepatnya sebelum masuk gerbang tol Kebomas. Terkait aktivitas mudik yang dilarang setelah kasus soal babi panggang atau bipang yang menjadi viral karena RI 1 dianggap sebagian kalangan mempromosikan makanan yang terbilang haram menjelang perayaan Idul Fitri. Tudingan soal Jokowi mudik menjadi tanda bahwa ada orang-orang tertentu di negeri ini yang bagi saya secara khusus hatinya mungkin sudah tercemari sehingga selalu melihat sisi negatif atau berprasangka buruk terkait kegiatan Presiden. Biasanya orang seperti ini akan mengabaikan pentingnya cek dan recheck terlebih dahulu. Yang rasanya tidak sukar dilakukan mengingat kegiatan kunjungan kerja Presiden Jokowi biasanya diumumkan di media sosial resmi Presiden Jokowi. Namun kalau orang hatinya sudah diselimuti kedengkian atau kebencian, ia biasanya tidak akan sudi melakukan hal itu. Sederhananya menuduh dulu nanti minta maaf kemudian. Kalau ditangkap baru disertai mewek-mewek sambil mengelak bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan, hingga pengakuan palsu bahwa media sosialnya dibajak oleh orang lain. Itu kebiasaan yang kerap kita jumpai ketika seseorang ditangkap atau dimintai klarifikasi untuk mempertanggungjawabkan tudingan yang tak berdasar, bahkan yang tak jarang bernada fitnah bagi Presiden Jokowi. Netizen yang menarasikan Pak Jokowi mudik tadi mungkin mainnya kurang jauh, wawasan kurang luas karena kurang baca, jarang ngopi, atau malah nggak paham cara cross-check. Padahal nih ya, perihal mudik atau tidak mudiknya Pak Jokowi ke Solo sudah jelas. Saya pun sudah paham bahwa untuk urusan yang satu ini beliau tidak mungkin melanggar ketetapan yang diberlakukannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo juga sudah memberitahu dengan tegas bahwa ayahandanya tidak akan mudik kali ini, seperti yang beliau lakukan pula pada tahun lalu ketika ada larangan mudik yang berlaku secara nasional. Kalau netizen tadi sering baca berita, pasti bisa nemu dengan mudah penjelasan Mas Wali Solo itu yang berani melarang Presiden pulang kampung ke rumahnya sendiri. Lah, wong kebetulan anaknya. Kadang saya membayangkan betapa repotnya menjadi Presiden RI seperti yang dilakoni Pak Jokowi selama 6 tahunan lebih. Berbuat baik dan benar dianggap pencitraan, bertindak tegas disebut berlaku zalim. Ini punya kunjungan kerja malah dituding mudik sekaligus melanggar aturan yang dibuat sendiri. Saya pun yakin beliau pasti mengetahui semua tudingan, fitnahan, dan berbagai bentuk serangan yang ditunjukkan dengan berbagai alasan dan kepentingan. Hanya beliau memilih bersikap legowo memaafkan dan memilih menyerahkan semua kepada yang kuasa. Itu yang saya lihat dan yakini dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai taktik yang mungkin terlihat lemah dan mengecewakan bagi para pendukungnya. Namun kita bisa melihat sendiri betapa sesungguhnya seorang Joko Widodo jauh dari kata lemah, tidak tegas dan berbagai tudingan negatif lainnya. Beliau memang terbatas sebagai manusia biasa. Beliau juga pasti punya kelemahan, juga bisa membuat kesalahan sebagai seorang presiden sekalipun. Namun saat ini Joko Widodo adalah pilihan yang tepat untuk bangsa ini. Setidaknya hingga 2024 nanti, sambil kita mendoakan pemimpin baru yang dapat meneruskan hal-hal positif yang telah beliau berikan bagi Indonesia. Begitulah kura-kura.